Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Krisada Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul On Equal Footing yang dibuat oleh Sujoiku. Dan ini adalah varian Sudoku baru yaitu Equal Split Lines. Varian Sudoku ini pertama kali diperkenalkan oleh Sujoiku dan juga GDC untuk kolaborasi puzzle mereka. Dan di dua video ke depan saya akan bermain puzzle dari Sujoiku dan juga dari GDC untuk peraturan equal speed lines ini. Peraturannya sangat menarik banget sih kalau menurut saya. Dia adalah variasi dari Regen Lines, di mana biasanya di Regen Lines itu sebuah garis dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan garis perbatasan wilayah dalam Sudoku, tapi kalau di puzzle ini dibagi berdasarkan titik-titik yang telah diberikan pada garisnya. Itu bakal sangat seru banget, dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian di sini nantinya titik akan membagi garis menjadi beberapa segmen. Kalau kita lihat di garis ini akan menjadi sebuah segmen, kemudian akan menjadi segmen yang baru sesuai dengan titiknya, dan akan menjadi sebuah segmen yang baru di sini. Dan nantinya untuk angka-angka pada masing-masing segmen ini, dia harus memiliki jumlah total yang sama. Jadi kalau ini berjumlah 9, misalkan ini berjumlah 9, dan angka di sini berjumlah 9. Dan angka pada sebuah segmen itu nggak boleh ada angka yang berulang. Tapi di dalam sebuah garis masih boleh untuk ada perulangan untuk angkanya. Tapi yang penting di sebuah segmen itu nggak boleh ada angka yang berulang. Dan itu adalah peraturan untuk equal split lines untuk puzzle hari ini. Dan mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, equal split lines. Ya, tapi kita langsung aja lah ya untuk mengeksplorasi untuk masing-masing garis ini. Bagaimana kira-kira dia akan berinteraksi. Ini baru pertama kali banget juga ya saya bermain puzzle dengan equal split lines ini. Di garis ini dia menjumlahkan 3 petak ini tadi ya. Dan ini adalah sebuah satu petak segmennya, dan ini adalah satu petak. 3 petak. Jadi minimal dia menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 ya. Maka angka di sini dia harus 6 atau lebih. 6, 7, 8, 9. Tapi harusnya kita bisa mengeliminasi ini dari angka 6 atau 7 lah ya. Karena kalau ini adalah 6 dan 7, kayak nggak mungkin. Kalau dia 6, angka 3 petak yang berbeda semua, yang berjumlah 6, dia hanya bisa 1 tambah 2 tambah 3. Sama juga di sini 1, 2, 3. Dan kita punya terlalu banyak angka 1, 2, 3 dalam kolom ini ya. 4 petak ini hanya dipilih dari 3 angka yang berbeda saja. Dan itu kan nggak boleh. Jadi itu nggak mungkin. Sama juga dengan 7, dia hanya bisa 1, 2, 4. Dan cara tahunya adalah kita harus bertanya apakah butuh angka 1. Pasti bakal ada angka 1. Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimalnya adalah 9, terlalu banyak. Pasti bakal ada angka 2 juga. Dan untuk mendapatkan jumlah 7, dia harus 1, 2, 4. Jadi kalau jumlah 7 itu hanya bisa 1, 2, 4. Dan ini juga sama, dia harus 1, 2, 4. Dan kita punya terlalu banyak angka 1, 2, 4 di dalam kolom ini. Dan itu nggak mungkin. Jadi dia nggak mungkin 1, 2, 4 ya. Nggak mungkin 7 di sini. Dan nggak mungkin 6. Jadi dia harus 8 atau 9. Kalau 8 berarti ini intinya harus menjadi grup yang berbeda ya. Penjumlahan yang berbeda. Dia nggak mungkin dipilih dari kombinasi angka yang sama. Salah satunya harus 1, 2, 5. Atau lagi harus 1, 3, 4. Kalau 9, salah satunya mungkin dipilih dari 2, 3, 4, 1, 3, 5, atau 1, 2, 6 nantinya. Oke, tapi dia adalah 8 dan 9. Oke, kayaknya masih belum terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan di situ ya. Coba kita lihat yang lain dulu di sini. 1, 2. Ini minimal 10 berarti ya. 4 angka di sini berjumlah minimal 10. Harus berbeda semua. Ini minimal 10. Kayak di garis ini masih minimal 10 ya. 10. Kayaknya masih belum terlalu menarik sih kalau menurut saya di garis ini ya. Coba kita lihat yang lain dulu. Garis ini 3 petak. 3 petak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kayak garisnya cukup menarik deh. Karena ada 6 petak ya pada sebuah garis. Oke. Ini adalah masing-masing segmennya di sini. Dan ini adalah segmen 6 petak berarti ya. Segmen 3 petak maksimal jumlahnya adalah 24. 7, 8, 9. Dan segmen di sini dia minimal jumlahnya 21 ya. 1 sampai 6. Ini adalah 6 angka yang berbeda karena di masing-masing segmen nggak boleh ada angka yang berulang. Dan jumlah minimalnya adalah 1 sampai 6. Jadi jumlah minimalnya 21. Jadi kita pilihannya adalah 21, 22, 23, atau 24 ya. Dan harusnya dia nggak bakal pernah bisa
23 dan 24 nggak sih dengan logika yang sama? Karena di dalam segmen ini dan segmen ini itu adalah kombinasi yang berbeda ya. Dia nggak mungkin dari kombinasi yang sama. Kalau dia jumlahnya adalah 24, dia hanya bisa dicapai dengan menggunakan 789. Ini juga sama, dia harus 789. Kita punya terlalu banyak angka 789 di dalam baris ini, dan itu kan nggak boleh. Sama juga dengan menggunakan 23. 23 logika yang sama, kita pasti butuh angka 9 atau pasti butuh angka 8 juga, karena kalau nggak ada terlalu sedikit dan membutuhkan angka 6 untuk menemaninya. Jadi harus 689. Dan itu akan membuat ini juga harus 689 dan punya problem yang sama. Di baris ini akan terlalu banyak angka 689 dan itu nggak boleh. Jadi pilihan kita adalah jumlahnya 21 atau 22 ya. 21 atau 22. Kalau jumlahnya adalah 20, uh, dia nggak mungkin 22. Saya lumayan suka dengan logika ini ya. Kalau dia adalah 22, dia pasti butuh angka 9 pada masing-masing segmennya. Kalau nggak ada angka 9 kan jumlah maksimalnya adalah 678, 21. Nggak mungkin mencapai 22. Di tiga petak ini pasti butuh angka 9, di tiga petak ini pasti butuh angka 9, dan di tiga petak ini juga pasti butuh angka 9 untuk penjumlahan di segmennya. Tapi 9 di sini mengelilinasi barisnya, dan 9 di sini juga mengelilinasi kolomnya, jadi segmen ini nggak bakal pernah bisa ada angka 9. Jadi jumlahnya harus 21 menariknya ya. Jadi ini semua harus dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 nantinya untuk berjumlah 21. Dan masing-masing segmen di sini berjumlah 21. 21 bisa aja 678 atau 9, ada angka 9 ditemani dengan dua, dua angka lagi yang berjumlah 12 berarti ya. Yaitu nggak mungkin 399, 489, atau 579. Jadi kemungkinannya adalah tiga kombinasi tersebut. Oke. Hmm. Jadi dia pasti butuh angka 8 atau 9 sih. Butuh angka 8 atau 9 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 sampai 9 ya. Hmm. Cukup menarik di mana angka rendah di dalam baris ini sih. Karena untuk mendapatkan jumlah 21, dia minimal angkanya itu hanya bisa berisi angka 4 atau lebih ya. Nggak mungkin ada angka 1, 2, 3 di dalam segmen garis ini. Karena kalau ada angka 3 misalkan, kita hanya bisa mencapai 389 jumlahnya 20. Jadi 1, 2, 3 di dalam baris ini, dia bakal ada di seluruh petak ini ya. Dan dia nggak mungkin semuanya ada di dalam 3 petak ini, karena kalau semuanya ada di sini, jumlahnya harus 6, dan ini bukan 6 lagi. Jadi salah satunya harus di sini, minimal 1, 2, 3. Nanti bakal ada 2 angka rendah di sini. Oke. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak lagi informasi yang bisa kita dapatkan di situ ya. Hmm. Tapi 489 ya. Nah, kayak bakal ada informasi yang lainnya nanti kalau kita sudah mendapatkan informasi yang lebih lanjut ya. Jadi kita coba mungkin lihat yang lain dulu sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan selalu berisi 6 angka yang berbeda ya. Dan ya kayak di equal split lines ini juga sepertinya geometri, logika-logika geometris itu bakal cukup menarik banget sih untuk dari segi angka tidak boleh berulang ya pada sebuah segmen. Kayak misalkan di seluruh petak ini sekarang ya. Dia sudah melihat semua angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini semua nggak mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Karena nantinya dimanapun angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut, dia akan selalu mengeliminasi petak ini dan petak ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia harus selalu dari 7, 8, 9 sekarang. Oke. Jadi kita mungkin coba lihat yang garis yang lain dulu kali ya sekarang. Di dalam garis ini yang belum kita coba telusuri. Ini adalah segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sekarang segmennya adalah 6 petak ya. Dan segmen ini adalah sebuah segmen. Oke, ini adalah sebuah segmen. Dan ini adalah sebuah segmen sekarang. Jadi kita punya problem seperti tadi ya. Dan jumlahnya sekarang, bahkan minimal jumlahnya sekarang adalah 22. Kita langsung tahu jumlahnya adalah 22. Sekarang di sini minimal adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7. Dan itu adalah 22 ya. Jadi pilihan kita adalah 22 tapi maksimal 24, 7, 8, 9. Karena ini maksimal 3 petak yaitu 7, 8, 9.
Tapi kita ngomongin 23 dan 24 tadi dengan logika tadi, di mana kalau 23 berarti seluruh petak ini akan selalu dipilih dari 789 dan kita punya terlalu banyak angka 789 dalam box ini. Sama juga kalau semuanya adalah kalau jumlahnya adalah 23, dia harus 689 dan kita punya terlalu banyak 689 dalam box ini. Jadi jumlah kita harus 22 sekarang. Ini harus 7 sekarang, jadi ini selalu dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Oke. Okay. Jumlahnya adalah 22 berarti ya. Dan 22 pasti bakal selalu ada angka 9. 9 nggak pasti bakal ada di sini dalam boxnya. 9 pasti bakal ada di dua petak ini di dalam segmen ini berarti ya. Dan 9 nggak mungkin ada di box ini, maka pasti bakal ada di sini di segmennya. Dan kalau jumlahnya 22 berarti ya. 22 itu minimal angkanya adalah angka 5. Kalau ada angka 4, karena angka nggak boleh berulang, maksimal hanya bisa mencapai 489 dan nggak bakal pernah bisa mencapai 22. Jadi 1, 2, 3, 4 dalam box ini harus ada di luar itu. Nice. Oke. Okay. Lalu, um, ini adalah 22 ya. 22, 22 di sini. Kita bisa tahu lagi nggak sih untuk lanjutannya? 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi masing-masing segmen nggak boleh ada angka yang berulang. Nggak tahu sih. Saya belum terlalu melihat gimana caranya untuk mendeduksinya ya di sini. Kayak 8, 9 di sini ya. 8, 9 di sini, dia nggak boleh berulang dalam segmennya. Tapi masih mungkin untuk angka di sini muncul dalam segmen hijau atau muncul di sini nantinya. Kalau ini adalah 9, akan membuat menjadi 9 dan salah satu petak ini akan menjadi 9. Oke. Kira-kira gimana lagi untuk lanjutannya? Mungkin kita harus melihat dalam garis ini kah? Tapi garis ini nggak terlalu menarik ya. Garis ini minimal 10 jumlahnya, maksimal jumlahnya 17. Hmm, 1, 2, 3, 4, 5. Ini semuanya harus dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak ada petak yang melihat ke seluruh angka di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berbeda dengan seluruh angka di sini yang melihat, yang akan selalu melihat ke dua petak ini, maka itu nggak mungkin dari 1 sampai 6 nantinya. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Hah. Tapi dengan logika logika tadi ya, di mana di dalam seluruh area sini, dia nggak bakal pernah berisi angka 1, 2, 3. 1, 2, 3 dalam kolom ini pasti bakal ada di seluruh petak ini. Tapi nggak mungkin nggak sih kalau misalkan semuanya ada di bawah? Kalau semuanya di bawah, ini semua akan selalu dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka yang berbeda, padahal ada 6 petak di sini. Wow. Jadi ini harus berisi angka 1, 2, 3 ya, minimal di sini. Dan bakal ada dua angka dari 1, 2, 3 dalam seluruh petak ini. Dan itu mengambil semua angka 1, 2, 3, 4, 5 di dalam boxnya ya. Dua petak ini dan 1, 3, 4, 5 itu sudah mengambil semua angka dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisanya adalah 6, 7, 8, 9. Oke. 6, 7, 8, 9 di seluruh petak ini. Oke. Um, hmm. Misalkan ini adalah 8 ya. Kalau ini adalah 8, tunggu, 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 tunggu. Hah, mungkin ada suatu matematika kali ya di dalam baris ini, penjumlahannya. Hah,
Karena kita tahu dalam suatu kolom, dan dalam suatu kotak 3 kali 3 itu akan selalu berisi angka 1 sampai 9 kan ya. Jadi kalau kita jumlahkan dari seluruh angka 1 sampai 9 itu akan selalu berjumlah 45. Ini akan selalu berjumlah 22 ya. Dan ini akan selalu berjumlah 22. Dan kita tahu jumlah dari seluruh petak ini jumlahnya adalah 8 atau 9. Oke. Jadi untuk jumlahnya kalau ini jumlahnya 8, maka totalnya di area sini akan selalu berjumlah 30. Kalau jumlahnya 9, totalnya bakal selalu berjumlah 31. Jadi 45 kurang 30 atau 31, di seluruh petak ini akan selalu berjumlah 14 atau 15. Berarti 14 atau 15 ya. Tapi di area sini akan selalu berjumlah 22. Walaupun seminimal mungkin ini berisi angka 1, dan semaksimal mungkin ini berisi angka 14, berarti 14 ini harus selalu berjumlah 22 ya. Jadi ini harus berisi 8 dan 9. Karena maksimal ini berjumlah 15, walaupun seminimal mungkin satu di sini ini berjumlah 14. Jadi ini akan selalu minimal berisi angka 8 untuk mencapai jumlah 22 kita. Oke, nice. Kita punya 8 dan 9 pair dalam baris ini. Bantu nggak sih? 8, 9 ya. Um, oke. Sebuah garis yang berjumlah 22 itu pasti akan selalu memiliki angka 8 dan 9 ya. Ya, di dalam garis yang berjumlah 22 itu dia pasti akan selalu berisi angka 8 dan 9. 8 atau 9 atau keduanya. Karena kalau nggak ada angka 8 atau 9, jumlah maksimalnya adalah 5, 6, 7 dan berjumlah 18. Terlalu sedikit. Jadi di salah satu petak ini akan berisi 89, petak ini adalah 89 dan itu mengombinasi 89 pada kolomnya. Kalau sudah muncul dua kali. Maka ini nggak mungkin 89 lagi. Ini adalah 8 dan 9 ya. Sekarang dalam box ini. Oke. Kalau ini adalah 9, ini adalah 8. Nggak, ini berjumlah 21 tadi ya. Sorry. Ini berjumlah 21. Ini bukan 22, deh. Ini adalah 21 ya. Sorry. Tadi saya salah berarti. 21 ya. Jadi ini 20. Cukup cukup terbatas juga sih ya untuk 21. Kalau jumlahnya 21 berarti yang antara ini 8 tambah 21, 29. Atau ini adalah 9 dan ini jumlahnya 30. Jadi antara ini berjumlah 16 atau 15 ya. 16 atau 15. Dan kalau ini jumlahnya adalah 16, kita ambil semaksimal mungkin berarti ya. Semaksimal mungkin 16 dan seminimal mungkin di sini 1. Ini akan selalu berjumlah minimal 15. Nggak, maksimal 15. Jadi seminimal mungkin di sini untuk mendapatkan jumlah 21 ini harus minimal 6 ya, 6, 7, 8, 9. Jadi nggak terlalu semenarik yang itu berjumlah 22 situ sayangnya ya. Oke, mungkin ada suatu logika geometris kali ya yang bisa kita dapatkan di sini. Tapi di mana? Dengan misalkan sebuah angka itu nggak boleh berulang di dalam masing-masing segmennya di sini ya. Hmm, atau sih gimana caranya ya? 6, 7, 8, 9 di sini. 5. Jumlah 22 itu masih, oke. Saya miss logika di sini ya. Jumlah 22 itu hanya bisa dicapai dengan dua cara ya. Salah satunya pasti akan berisi angka 9.
Dan dua angka lagi yang berjumlah 22 kurang 9 itu berarti jumlahnya 13 kan ya. Dan dia nggak mungkin 499 atau akan terjadi perulangan untuk angka 9-nya. Jadi dia harus 589 atau 679. Dan angka apapun di sini, antara dia 589 atau 679, itu akan membuat di segmen ini nggak mungkin 589 lagi di petak ini. Kalau misalkan 589, ini nggak mungkin 589, dan ini nggak mungkin 589, maka dua-duanya adalah 679. Sama juga kebalikannya, 679 akan membuat ini menjadi 589. Jadi ini adalah kombinasi 89 yang sama ya. Oke, jadi itu mungkin cukup menarik situ ya. Kita coba mungkin melakukan coloring di situ. Ini adalah kombinasi tiga angka yang sama nantinya, 589 atau 679. Dan angka di sini, dia pasti harus berulang di dalam tiga petak ini kan ya segmennya. Jadi angka di sini dan angka di sini adalah angka yang sama, karena dia nggak mungkin berulang di boxnya atau di barisnya. Oke, ini adalah angka yang sama. Dan angka di sini harus muncul di segmen ini, harus muncul di sini, berarti nggak mungkin berulang di kolomnya. Dan angka di sini adalah angka yang sama dengan angka di sini. Oke. Berarti ini nggak mungkin 9 ya. Kalau ini adalah 9, ini harus 9 dan itu nggak mungkin lagi. Wow. Oke, jadi ini adalah yang 9 kita. Dan ini adalah yang 8 kita karena oleh Sudoku 9 buat menjadi 8 dan ini adalah 8. Sehingga ini kombinasinya adalah yang 5, 8, 9 dan ini adalah yang 6, 7, 9. Logikanya sangat menarik banget ya untuk interaksi bagaimana di equal speed lens ini bekerja. Luar biasa banget. Dan 5 membuat ini bukan 5 lagi. Di seluruh petak ini oleh Sudoku, maka 5 dalam garisnya hanya bisa di sini sekarang. Ini bukan 9 lagi sekarang oleh Sudoku. Oke. 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4 di dalam baris ini. Maka sisanya nggak boleh 1, 2, 3, 4 lagi. Ini harus 6, 7, 8. Nggak mungkin 9 atau 5 juga. Ini nggak mungkin 8 lagi sekarang oleh Sudoku. Dan ada 1, 6, 7, 8, 9. Maka sisanya harus 1, 2, 3, 4 di seluruh petak ini nantinya. Oke. Dan kita tahu tadi 1, 2, 3 dalam kolom ini ya, dia ada di sini dan di sini. Jadi ini nggak mungkin 4. 4 pasti bakal selalu ada di sini yang mengeliminasi 4 pada garisnya di segmennya. Oke. Lalu 5, 7 di sini, 7, 8, 9 ya. Saya kayaknya ini masih mungkin untuk berisi angka 8 atau 9 kayaknya ya. Kalau yang 9 ini akan membuat ini menjadi 9 nanti di dalam segmen ini. Ada lagi nggak logika yang harus kita dapatkan di sini ya? Di mana angka 7, 8, 9 lah ya di dalam kolom ini. Karena segmen yang tiga petak seperti ini mirip-mirip dengan logika arrow ya, di mana kalau segmennya tiga petak yang menjumlahkan satu angka saja itu maksimalnya adalah 6. Kalau ada angka 7, maksimal minimal jumlahnya adalah 10. Dan ini bukan angka 10 atau lebih, dan itu kan nggak mungkin. Jadi 7, 8, 9 nggak mungkin ditempatkan di seluruh petak ini. Jadi di kolomnya 7, 8, 9 nggak mungkin sini lagi. Nggak mungkin sini oleh Sudoku 7, 8, 9 dan nggak mungkin sini lagi. Jadi ada di sini dan di dua petak ini nantinya 7, 8, 9. Jadi ini bukan 6 lagi sekarang. Dan 7, 9 pair membuat ini menjadi 8 berarti. Dan membuat ini menjadi 6 dalam segmennya. Nice. Oke, jadi ini bukan 6 lagi sekarang. Berarti 8 ya. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 5 atau 1, 3, 4 nantinya. Sehingga angka 6 dalam baris dalam kolom ini dia hanya bisa di sini sekarang. Nice. Pasti bakal selalu ada angka 1 ya di masing-masing segmen supaya berjumlah 8. Jadi 1 bakal di sini, 1 bakal di sini, 1 nggak mungkin di kolomnya lagi. 1 pasti bakal di sini, mengenai ini dari angka 1 sekarang. Oke. 6 buat ini bukan 6 lagi sekarang. 1, 2, 3, 4, 5 berarti. 5 sekarang dalam baris ini dia pasti bakal ada di garisnya ya. Maka di dalam segmennya nggak boleh ada angka 5 lagi sekarang. Oh bahkan 5 nggak mungkin sini sih. Jadi 5 di dalam baris ini dia hanya bisa di salah satu petak ini. Oh nggak mungkin 5 juga di sini. Sudokunya sangat membantu banget ya oleh penempatan angka 5 di sini. Dan di baris ini masih butuh 1, 2, 3, 4 berarti. Oke. Lalu 5 oleh Sudoku di mana? 5 oleh Sudoku antara di sini atau di sini ya. Dan dimanapun angka 5 berada, itu akan membuat di segmen yang berjumlah 21, dia hanya bisa 579 berarti. Antara 579 sini atau 579. Kayak di opsi tersebut nggak ada masalah ya. Keduanya kayak masih oke di situ.
Hmm, ada lagi nggak sih untuk geometrisnya? Apakah kita harus memikirkan di garis ini sekarang untuk lanjutannya? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan selalu berjumlah, ini nggak mungkin 8 lagi. Ini akan selalu berjumlah 8 sekarang. Dan tadi jumlah 8 tambah 21, 8, 21, 29 berarti ya. Berarti seluruh petak ini akan selalu berjumlah 16. 16, ambil seminimal mungkin 2. Di sini maksimal jumlahnya adalah 14. 14 dan untuk mendapatkan jumlah 21 ini minimal harus 7 berarti. Jadi ini nggak mungkin 6 lagi, 7 atau 9. Oke. Kalau ini 5 dan itu mengeliminasi ini dari 5, 7, 9. Wow. Kalau ini 5 dia harus 7, 9 sini tapi membuat petak ini nggak bakal pernah bisa ada kandidat lagi kalau dia adalah 7, 9 pair. Wow. Oke, jadi kita tahu di mana angka 5 berada ya. Ini logikanya sangat brilian banget. Ini menjadi 5 dan ini adalah yang 7, 9. Dan 5 di sini membuat ini bukan yang 1, 2, 5 ya. Jadi dia harus yang 1, 3, 4 sekarang. Ternyata logika untuk penggabungan penjumlahannya sangat membantu banget tadi ya. Saya kira nggak bakal memberikan informasi, tapi ternyata memberikan informasi yang sangat luar biasa banget. 1, 3, 4 membuat menjadi 2 sekarang. Dan 1, 3, 4 berarti ini adalah yang 1, 2, 5 karena nggak mungkin 1, 3, 4 membuat petak ini nggak ada kandidat lagi. Oke, 1, 2, 5 membuatnya bukan 2 dalam kolomnya. Dan kita tersisa angka 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9 berjumlah 30, maka untuk mendapatkan jumlah 21, kita harus membuang angka 9 sehingga berjumlah 21. Maka 9 dalam barisnya harus di sini sekarang, buat menjadi 7. Oke, berarti ini nggak ada angka 5 atau 7 ya. Kalau nggak ada angka 9, jumlahnya harus 6, 7, 8, dan nggak mungkin karena nggak ada angka 7, maka harus ada angka 9. Dan untuk mendapatkan jumlah 21, dia nggak mungkin yang 5, 7, 9, dia harus 6, 6 lah. 6, nggak berapa sih? 9 jumlahnya harus 12 ya. 3, 3, 9, 4, 8. 4, 8, 9. Oke, 4, 8, 9 sih. Nggak mungkin 3, 9, 9 dan nggak mungkin 5, 7, 9. Harus 4, 8, 9. Jadi ini nggak mungkin 7 atau 8 lagi sehingga menjadi 6. Tinggal ngasih 6 dalam boxnya. Ups, 6 sini. 9 nggak mungkin ada di kolom ini lagi, maka 9 harus di sini sekarang. Nggak mungkin 9 lagi sekarang. Yang ke samping, menyelesaikan 7 dan 9 di sini. 6 bukan di sini lagi sekarang. Oke, apakah sudah saatnya kita melihat di dalam garis ini? 1 nggak mungkin sini lagi oleh Sudoku. Atau harus ada di salah satu petak ini ya, makanya nggak mungkin 1 lagi oleh Sudoku. Ada lagi nggak untuk Sudoku dulu sih saya mau fokusnya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 8 ya. Kayaknya sih belum ada sih yang 4, 8, 9. Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. Maka 9 pasti bakal ada di bawah sini. Dan ini nggak mungkin 7 lagi oleh Sudoku. Oke. 6, 8, 9, 1, 2, 3. Oke, mungkin kita coba lihat untuk di garis ini kali ya lanjutannya. Kita coba dilihat dulu untuk kalian sini. Dan ya, kita coba lihat untuk garisnya. Minimal berarti dia berisi jumlahnya 10 ya. 1, 2, 3, 4 segmennya. Dan dua petak ini maksimal jumlahnya adalah 7 dan 8. Karena sebenarnya sudah ada di dalam box ya. Jadi jumlah kita antara 10, 11, 12, 13, 14, atau 15. 10, 11, 12, 13, 14, atau 15. Tapi gimana cara untuk mikirinnya? 1, 2, 3, 4. Kita bisa mengeliminasi itu jumlahnya 10 atau 11 sih. Karena dengan logika logika yang sama ya. Jumlah 10 dan jumlah 11 itu hanya ada satu cara dengan menggunakan 1, 2, 3, 4. Semuanya adalah 1, 2, 3, 4 di seluruh petak ini, segmen 4 petak. Dan kita punya terlalu banyak angka 1, 2, 3, 4. Atau jumlahnya 1, 3, 1, 2, 3, 5. Kalau jumlah 11 adalah 1, 2, 3, 5. Dan kita punya terlalu banyak angka 1, 2, 3, 5 di dalam box ini.
dengan logika yang sama ya. Kita pasti butuh angka 1, pasti butuh angka 2, pasti butuh angka 3, dan untuk dapetin jumlah 11 harus 1, 2, 3, 5. Tunggu, 9, hmm, sayangnya masih mungkin ya ini untuk berjumlah 15. Karena kalau kita lihat 9 di dalam box ini cukup terbatas penempatannya. Nah, tapi 7 oleh Sudoku ya. 7 nggak mungkin sini lagi. 7 harus sini sekarang. Dan mungkin ya kita coba fokus dulu untuk Sudokunya mungkin sedikit di sini. Ini harus 8 sekarang di kolomnya. 7 oleh Sudoku sekarang dalam box ini dia hanya bisa di sini. Ini tuh masih 7 ke samping. 8 dan 7 selesai sekarang. Oke. Berarti dalam area sini 8 pasti bakal ada di luar itu ya. 8 nggak mungkin ada di sini oleh Sudoku, maka 8 antara di sini atau di sini sekarang. Oke. Kalau 9 ada di dalam garisnya, dia harus 1, 2, 3, 9. Karena akan membuat di dalam garis ini menjadi 6 tambah 9, dan di garis ini harus 7 tambah 8. Oke, dan itu nggak mungkin ya. 9 nggak bakal pernah bisa ada di garisnya lagi. Karena kalau 9 ada di salah satu garis ini, di dalam boxnya, di dalam segmennya harus 9 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Seminimal mungkin berjumlah 15. Jadi segmen di sini untuk berjumlah 15, di antara 6 tambah 9, dan itu nggak mungkin kalau 9 sudah ada di dalam boxnya, atau 7 tambah 8, tapi nggak mungkin karena kotak ini nggak mungkin 7 dan 8 lagi. Jadi segmen di sini nggak bakal pernah bisa berjumlah 15. Sehingga 9 harus berada di dalam segmen yang bukan segmen 4 petak. Jadi di dalam box ini dia hanya bisa di sini. Sekarang mau Sudoku, buat ini menjadi 8 dan buat ini menjadi 6. Nice. Oke. Lalu 9 sekarang kalau Sudoku dalam box ini dia harus di sini. Dan jumlah kita adalah 12, 13, 14, atau 15 ya. Jadi ini harus 3 nggak mungkin, karena 3 dalam boxnya, 4 nggak mungkin. Jadi antara 5 atau 6. Dan tadi kalau jumlahnya 6, ini harus berjumlah 15 juga, dan itu nggak boleh. Jadi dia hanya bisa berjumlah 14. Wow. 5 tambah 9 di sini, dan ini jumlahnya harus 14, nggak mungkin 5 tambah 9, maka harus 6 tambah 8. Yang kita tahu urutannya gimana, karena 6 ada di atas ini. 8, 6. Nice. Oke, 5 membuat menjadi 2 sekarang, ini bukan 2 lagi. 1 dan 5 di sini. Lalu 8 nggak mungkin sini lagi sekarang kalau Sudoku. 8 di kolomnya harus sini. 4 nggak mungkin sini lagi sekarang. 1, 2, 3. Gimana caranya masing-masing sini untuk berjumlah 14 ya? Karena salah satu dari segmen ini nantinya akan berisi angka 6. 6 akan ditemani dengan 3 angka lagi yang berjumlah 8 ya. Jadi kayak masih ada beberapa opsi di situ. Jadi mungkin kita coba fokus dulu untuk Sudokunya di sini. 6 dan 7, kita butuh angka 6 dan 7 yang bisa kita selesaikan. Maka 6 harus ada di salah satu petak ini nantinya. Jadi 6 di sini antara 134 atau 125. Kayaknya kedua opsi tersebut masih oke ya. Gak ada masalah di situ. Oke, kita coba lihat yang lain dulu. Kita masih butuh 1, 2, 3, 4 di dalam box ini. Ini nggak mungkin 2 lagi sekarang. 7 di dalam box ini kita bisa tempatkan. Tersisa angka 1, 2, 3 yang belum muncul di dalam box ini. Di mana angka ini muncul di dalam segmen garis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Dia hanya bisa di sini sekarang. Jadi ini bukan 4. Sehingga 4 dalam barisnya dia harus di sini. Logika geometrisnya benar-benar sangat menarik banget sih. Berbeda banget dengan Regin Samlans untuk logikanya. Dalam baris ini masih butuh 1, 3, 4, 6. Enggak, kayaknya ini masih mungkin untuk 1, 2, 5 dengan membuat ini menjadi 1 dan 6 ya. Dan 2-nya di sini dan 5-nya di sini. Jadi nggak ada masalah. Tapi 1, 2, 3 sudah muncul dalam segmen ini, sehingga nggak boleh ada 1, 2, 3 lagi di dalam segmennya. Dia harus 4, 6 pair di dua petak ini. 4 mat ke samping, buatnya bukan 4, 9, 4 selesai. 9 harusnya bisa kita tempatkan lah ya. 9 selalu Sudoku kita bisa tempatkan di sini. 9 sudah semua. Mungkin untuk angka 8. 8 kalau Sudoku dalam box ini. Itu sudah semua. 7 mungkin. Ya 7 terakhir bisa kita tempatkan di dalam box ini. Dan di box ini berarti tersisa angka 2 dan 3. Oke. 6 mungkin. 6 di salah satu petak ini ya.
6 oleh Sudoku dalam box ini ada di salah satu petak ini. Maka 6 di dalam kolomnya dia hanya bisa di, nggak mungkin di box ini, nggak mungkin di box ini, maka harus ada di sini. Nggak mungkin di sini atau di sini oleh Sudoku. Jadi nggak mungkin 6 lagi sekarang. Ups. Ini kemungkinan bakal menjadi 1, 2, 3, 1, 3, 4 sih, tapi ya kita masih belum tahu situ. Enggak, memang dia harus menjadi 1, 3, 4 ya sih? Karena di mana angka di sini muncul dalam boxnya. Dia nggak boleh berulang pada segmennya. Dia bukan angka 6, 7, 8, 9 dan nggak mungkin berulang pada barisnya dan bukan angka 2, jadi dia harus muncul di sini. Wow. Masih ada sampai endingnya ya, masih ada logika geometris yang sangat keren banget dalam puzzle ini. Benar luar biasa banget. Dua angka di sini adalah angka yang sama dan membuat dua petak ini untuk berjumlah 8 karena dua petak ini dipilih dari 134, dia harus 134 juga. Nice. Dan di petak ini nggak mungkin 4, kalau nggak kita nggak bisa menempatkan angka 4 pada segmen 134 ini, dia harus 6, dia harus 4 di sini, dan 4 ini bukan 4 lagi, 4 harus ada di sini, berarti 5 ya, 5 harus ada di segmen ini, dan nggak mungkin di kolomnya. Kalau 5, kita butuh 3 angka lagi yang berjumlah 9 berarti ya. Nggak ada angka 6 dalam segmennya, jadi nggak mungkin 1, 2, 6. Nggak ada angka 5 berulang lagi dalam segmennya, jadi nggak mungkin 1, 3, 5, maka dia harus 2, 3, 4. Nice, jadi nggak mungkin ada angka 1 di sini, ini harus 2, 3, 4, ini nggak mungkin 2, maka 2 dalam segmennya harus ada di sini. 3 dan 4 ini adalah 3, 4 yang berbeda, membuat petak ini bukan 3, 4 lagi karena melihat kedua angka tersebut. Ini harus 1, ini nggak mungkin 1 lagi. Dan 1 membuat segmennya selesai ya, 3 di sini dan 4 di sini. Nice. 3, 4 selesai, 3, 1 selesai dalam boxnya, 1 dan 3 membuat menjadi 2. Ini bukan 2 lagi, maka 2 di barisnya harus di sini. 2, 3 di samping selesai, ya kayak tinggal fokus pada sudokunya aja. 1, 5 selesai di dalam sudoku, 1, 5. Kolom ini kita masih butuh tidak ada angka 3 dan butuh angka 6 dalam kolomnya. Ini adalah 3 dan 4 yang bisa kita selesaikan dengan 3 di sini. 3 nggak mungkin sini lagi sekarang. Oh, di segmen ini juga nggak boleh ada angka yang berulang nih. 1, 2 sudah muncul dalam segmennya, jadi ini bukan 1 dan 2 lagi. Dia harus 3 dan 4. 4 di sini, 3 di sini, yang menyelesaikan 1, 3. Ini bukan 3 lagi. 1, 2 pair, dan 4 di sini membuat menjadi 3 sekarang. 3, 4. 2, 1 selesai dalam box ini, yang menyelesaikan 2, 1, 1, 2. Dan terakhir adalah 1, 4, dan 3. Dan puzzle selesai. On equal footing. Penggunaan equal split lines yang sangat luar biasa banget oleh Sujoiku di sini. Dan variannya sendiri dia sedikit lebih leluasa ya untuk pembuatan dari garisnya sehingga bisa menimbulkan logika-logika yang sedikit berbeda dengan Legend Lines di sini. Puzzle-nya tadi banyak banget penggunaan geometris dan penggunaan penjumlahan-penjumlahan yang sangat luar biasa banget yang dikonstruksikan oleh Sujoiku di sini. Puzzle yang sangat seru banget dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.